Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap mendapat kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa sampai hari yang ke-20 menjelang memasuki 10 hari terakhir. Ini sangat pantas untuk tetap kita syukuri. Pada kesempatan hari ini kami mengajak para pendengar, 10 hari terakhir ini mari kita efektifkan ya untuk mengkualitaskan puasa kita. Ada beberapa alasan yang perlu saya kemukakan. Yang pertama, ada 2 hadis yang teksnya mirip, ya, perawinya sama, hadis sahih riwayat Muslim, yang matannya menyatakan, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa atas dasar iman dan penuh pertimbangan, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang satu hadis, ya, teksnya menyatakan mangkoma, tidak menggunakan kata mansoma, tapi mangkoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menegakkan mangkoma ramadana, menegakkan Ramadan dengan iman dan penuh pertimbangan, penuh pemikiran, penuh kewaspadaan, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada prinsipnya matan hadis ini sama saja maksudnya, tapi kita menekankan kepada mangkoma, siapa yang menegakkan Ramadan. Menegakkan Ramadan berarti kita tidak hanya berkonsentrasi kepada puasanya, menahan diri untuk tidak makan dan minum sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, tetapi bagaimana kita mengkualitaskan puasa kita itu dengan memake up puasa itu dengan berbagai macam rangkaian ibadah yang begitu banyak yang bisa kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini, sehingga betul-betul puasa itu menjadi junnah, menjadi benteng. Ya, puasa itu dapat kita jadikan benteng untuk menjaga puasa kita jangan sampai ternoda, baik oleh perkataan-perkataan yang tidak berguna, perilaku-perilaku yang tidak bermanfaat, kelalaian-kelalaian yang banyak melalaikan kita. Jadi kelalaian-kelalaian dalam ibadah, baik itu ibadah mahdoh maupun ibadah gairu mahdoh. Seperti tadi saya katakan, ya, dengan ikhtisaban. Kata ihtisab itu penuh pertimbangan. Jadi iman orang yang fungsional itu memiliki kekuatan untuk mempertimbangkan segala sesuatu sebelum dilakukan. Apakah yang akan saya lakukan ini sesuai dengan iman atau tidak? Secara lebih khusus, apakah yang akan saya lakukan ini baik yang bersifat zahir maupun batin, yang memake up ya nilai ibadah puasa saya atau tidak? Itu kita akan dibimbing oleh iman kita. Kalau iman kita fungsional, kita akan memiliki pikiran yang cerdas dan penuh pertimbangan untuk dapat melakukan segala sesuatu yang bisa memake up nilai-nilai dari ibadah puasa kita. Nah, dengan penuh pertimbangan, maka di ujung ya 10 hari terakhir yang akan kita masuki ini, mari ya kita gunakan iman yang cerdas. Ya, kita manfaatkan 10 hari terakhir ini dengan baik. Ya, ada ibadah yang lebih khusus ya disyariatkan dalam perjalanan hidup Nabi kita. Umpamanya katakan yang iktikaf, yang mungkin belum begitu banyak memasrakat di masyarakat kita. Iktikaf ini, kalau kita bicara iktikaf, ya dasarnya ya paling tidak dari 2 ayat dan dari beberapa hadis. Ya,
Yang pertama bisa kita tengok dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Allah berfirman, wa iz ja'alnal baita masabatan linnas wattakhazu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail am tahhira baiti lit-ta'ifina wal akifina waruka'is sujud. Tegasnya di dalam ayat ini, ya, ingatlah di waktu Allah menjadikan bait, yaitu Ka'bah, ya. Di saat Allah menjadikan Ka'bah itu tempat berkumpulnya manusia, sudah barang tentu untuk apa berkumpul di situ. Jadi ditegaskan dalam ayat ini, ya, tempat berkumpulnya manusia, ya, wa amna, dan tempat yang aman untuk berkumpul, ya. Wattakhazu min maqami Ibrahim musalla, dan menjadikan makom Ibrahim, ya, dan tempat solat. Wa ahidna ila Ibrahim, dan kami perintahkan kepada Ibrahim wa Ismail, dan Ismail, antahira baiti, untuk membersihkan Ka'bah, lit-ta'ifina wal akifina waruka'is sujud, untuk kepentingan tawaf, ya. Jadi untuk kepentingan tawaf wal akifina, jadi untuk kepentingan tawaf dan kepentingan iktikaf, waruka'is sujud, dan kepentingan ruku dan sujud. Nah, ini ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Lalu wabil khusus terkait dengan bulan suci Ramadan, diterangkan juga di dalam surat yang sama ayat 187, Allah berfirman, summa atimmus siyama, ya, ilal lail wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid tilka hududallah wala taqrabaha. Nah, ini ditegaskan, sempurnakanlah puasamu pada waktu semakin malam. Nah, di situ ada larangan. Wala tubashiruhunna, dan pada waktu malam itu jangan kamu campuri istrimu. Wa antum akifuna fil masajid, padahal kamu dalam keadaan iktikaf di masjid. Jadi ini larangan Allah, ya, jangan sampai kita dekati. Nah, gitu. Tilka hududullah wala taqrabaha, di dalam ayat itu. Nah, oleh karena itu, pendengar dimanapun berada, mari kita kualitaskan 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini. Kenapa 10 hari terakhir? Karena ditegaskan dalam hadis dari Aisyah muttafaqun alaih, an Aisyata qalat, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asara awakhiri Ramadan hatta tawafuhunna hatta, ya, tawafullah azza wa jalla. Maaf. Jadi Nabi itu iktikaf 10 hari terakhir sampai beliau meninggal. Artinya tidak mengabaikan, ya, 10 hari terakhir itu untuk iktikaf, ya. Demikianlah permisa, ya,
para pendengar, maaf dimanapun berada, ya terkait dengan pentingnya kita iktikaf dengan dalil yang baru saja kami sampaikan, baik dari Quran maupun hadis dari Aisyah, ya muttafaqun alaih.